Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Adli dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2020 dengan NIM 20108172101015. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal memenuhi tugas tambahan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman 2, pemrograman web 2, yaitu kami disuruh untuk eh, membahas soal UTS yang sudah diberikan. Nah, masuk ke soal yang pertama, yaitu di sini disuruh untuk menampilkan jumlah list. Nah, jadi pertama-tama saya membuat dokumen HTML, di dalamnya saya tambahkan PHP. Nah, di sini saya memasukkan sebuah variabel nilai dengan nilai 0, dan saya juga memasukkan iset. Iset ini berguna untuk memeriksa apakah variabel sudah diatur atau belum. Nah, setelah itu setelah itu di bawahnya saya juga membuat nih, jika jika nilai sama dengan 0, maka akan muncul sebuah tabel, bukan sebuah form. Nah, sebuah form yang bisa kita isi nanti. Setelah itu saya akhiri percabangan tersebut. Lalu saya buat lagi nih percabangan, jika nilai tidak sama dengan 0, maka akan keluar hasil. Nah, ini nih dibuat gasan hasilnya. Setelah itu di bawahnya saya membuat perulangan. Saya buat variabel i sama dengan 1, lalu jika i lebih kecil daripada nilai atau inputan yang kita masukkan di dalam form tersebut, maka dia akan melakukan perulangan sampai batas yang sudah ditentukan. Seperti itu kurang lebih. Kita masuk ke contoh codingnya. Misal di sini kita masukkan 5. Nah, maka apabila kita submit, maka dia akan membuat sebuah list bernilai 5, dari 1 sampai 5, seperti itu. Misalkan nih kita ubah jadi 10 deh. Nah, submit. Nah, maka dia akan membuat 10 list, tergantung banyaknya bilangan yang kita masukkan ke dalam list tersebut, seperti itu. Misalnya kita tes lagi nih, 15 deh. Kita submit kan. Nah, maka dia akan membuat list dari 1 sampai 15. Kenapa dia membuat sampai 15? Karena itu adalah batas yang kita masukkan. Bisa kita lihat di coding ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Ini dah bisa dilihat seperti gambar di samping ya. Kita lanjut ke coding yang nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 saya juga pertama-tama membuat HTML dulu. Setelah itu di dalamnya saya tambahkan PHP lagi. Di sini saya membuat variabel baris dan kolom dengan nilai sama-sama 0 kan. Nah, setelah itu saya membuat sebuah percabangan. Percabangan di sini, jika baris dan kolomnya kosong, maka dia akan mencetak Anda belum memasukkan jumlah baris dan kolom. Setelah itu jika baris saja yang kosong tapi kolomnya berisi, dia akan mencetak Anda belum memasukkan jumlah baris. Nah, jika juga sebaliknya, kolom yang kosong tapi baris saja yang berisi, maka dia akan mencetak Anda belum memasukkan jumlah kolom. Setelah itu saya membuat PHP lagi di dalamnya. Setelah itu ada percabangan lagi, jika baris dan kolom sama-sama kosong, maka layar akan menampilkan sebuah form. Form tersebut berisi jumlah baris dan jumlah kolom yang ingin kita masukkan ke dalam input. Setelah itu saya akhiri percabangan tersebut. Lalu jika baris tidak sama dengan 0 atau ada berisi dan kolomnya juga ada berisi, maka dia akan melakukan sebuah proses perulangan. Di sini tabel border berguna untuk membuat garis pada tabel. Nah, di sini saya melakukan perulangan. Saya menambahkan perulangan. Bisa dilihat pada contoh ya. Contoh coding yang sudah saya buat. Oke, jumlah baris misalkan kita masukkan di sini 5.
dan jumlah kolomnya 5, maka kita buat. Nah, maka dia akan membuat sebuah tabel seperti ini. Misalkan dengan jumlah 5 baris dan 5 kolom. Misalkan kita ubah lagi 5. Nah, kita kolomnya tidak kita buat. Nah, maka dia akan menampilkan pesan Anda belum memasukkan jumlah kolom. Misalkan kolom yang kita masukkan, maka dia akan menampilkan pesan Anda belum memasukkan jumlah baris karena barisnya belum kita masukkan tadi. Misalkan kita tidak masukkan apa-apa tapi kita menekan buat tabel, maka dia akan memunculkan pesan Anda belum memasukkan jumlah baris dan kolom. Nah, di sini saya masih bingung dengan kode saya kenapa muncul garis ini. Jadi mungkin itu saya masih belum ketemu solusinya. Oke, mungkin itu untuk soal 2. Kita lanjut ke soal 3. Soal 3 ini ya. Nah, ini soal 3 nih. Disuruh membuat tabel dengan bermacam-macam ukuran. Nah, kita masuk ke codingnya untuk soal 3. Nah, di sini saya menggunakan 3 kombinasi bahasa, yaitu HTML, CSS dengan PHP. Nah, pertama-tama saya membuat dokumen HTML dulu ya pasti. Setelah itu saya menambahkan CSS di dalam dokumen tersebut. Nah, di sini saya membuat small, sedang, dan big. Nah, setelah itu lalu saya menambahkan PHP di dalamnya. Seperti biasa saya membuat sebuah variabel size dengan nilai 0. Nah, setelah itu saya membuat if set size po. Itu di sini saya membuat sebuah form untuk memunculkan pada layar. Di sini saya menggunakan select supaya bisa dipilih nih option dengan pilihan kecil, sedang, dan besar. Nah, lalu saya membuat sebuah button untuk membuat tombol submit yang digunakan dalam form. Setelah itu saya membuat sebuah percabangan. Jika size-nya kecil, maka dia akan mencetak format ini, div class. Dia akan lari ke atas ini, akan menyesuaikan dengan format yang sudah kita buat sebelumnya pada CSS. Nah, jika dia memilih sedang, maka dia akan menyesuaikan dengan format CSS yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh coding yang sudah saya buat. Nah, di sini misalkan kita milih ukuran kecil, kita tekan pilih, maka dia akan menampilkan sebuah tabel border seperti ini. Misalkan kita ubah ke sedang, nah dia akan gini, terus ke besar, nah dia akan berubah menjadi besar gitu. Jadi menyesuaikan dengan pilihan yang sudah kita buat. Seperti itu untuk soal 3. Lumayan gampang untuk soal 3. Kita lanjut ke soal 4. Soal 4. Nah, untuk soal 4 kita disuruh membuat form login. Kita masuk ke codingnya. Nah, pertama-tama seperti biasa, pasti kita membuat sebuah dokumen HTML, lalu kita memasukkan PHP dan membuat sebuah variabel yaitu username dan password dengan nilai 0. Nah, di sini saya juga menambahkan fungsi iset lagi karena itu sangat berguna dalam PHP untuk memeriksa apakah sebuah variabel sudah diatur atau belum, seperti itu. Lalu saya membuat sebuah PHP lagi dan percabangan nih, jika username dan password sama dengan 0 atau tidak ada input sama sekali, maka dia akan menampilkan sebuah form yang akan kita isi nantinya, seperti itu. Lalu saya mengakhiri percabangan tersebut. Setelah itu saya membuat percabangan baru. Sini jika iset atau variabel yang kita atur itu berisi, maka di sini jika username yang kita masukkan benar yaitu admin dan passwordnya benar yaitu admin, maka dia akan mencetak selamat datang admin. Namun jika kita memasukkan username yang salah atau password yang salah atau kita tidak memasukkan apapun, maka dia akan mencetak username atau password yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Kita masuk ke contoh coding yang saya buat. Nah, misalkan di sini kita masukkan admin,
pasportnya tadi kita sudah buat admin, lalu kita tekan login. Nah, maka dia akan memunculkan dan atau mencetak kata-kata selamat datang admin. Namun misalkan username yang kita masukkan salah, misalkan admin pasportnya 12345. Nah, kita tekan login. Nah, maka dia akan menampilkan pesan username atau password yang Anda masukkan salah, kan tidak sesuai dengan coding yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini untuk soal nomor 5 kita disuruh membuat baris dan kolom lagi nih, tapi di dalamnya terdapat sebuah nilai atau angka yang berulang. Kita masuk ke coding nomor 5. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita membuat sebuah dokumen HTML. Setelah itu membuat PHP dan menambahkan variabel. Nah, ini variabel. Lalu kita menggunakan fungsi set lagi untuk memeriksa tadi variabel yang sudah diatur atau belum. Setelah itu kita membuat sebuah form dengan menggunakan bahasa HTML. Nah, di sini kita membuat sebuah form, itu masukkan jumlah baris, input type-nya number supaya kita bisa memilih angka. Setelah itu kita membuat sebuah submit ya, tombol submit. Oke, lanjut kita membuat PHP lagi di dalamnya. Nah, setelah itu kita membuat sebuah percabangan atau kondisional. Jika baris dan kolomnya kosong atau tidak berisi sama sekali, jika baris kosong dan kolom, maka dia akan menampilkan teks seperti ini. Nah, namun jika barisnya kosong tapi kolomnya tidak kosong, maka dia akan menampilkan pesan harap masukkan baris. Setelah itu, jika baris dan kolom tidak sama dengan kosong atau sama-sama berisi, maka dia akan mencetak seperti ini. Ini table border sisi ini dia mengikut yang di atas yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu sisi sama dengan 1. Nah, maka dia mengikuti format yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini saya membuat sebuah perulangan, yaitu i sama dengan 1. Jadi jika i lebih kecil daripada baris, maka dia akan melakukan perulangan sampai batas yang sudah kita tentukan. Sini menggunakan sebuah array juga. Perulangan sini saya menggunakan perulangan for each juga. Nah, seperti itu. Bisa kita langsung masuk ke contoh coding yang saya buat mungkin. Nah, misalkan di sini kita masukkan 3, ya kan? 3 kali 3. Nah, maka kita submit. Nah, maka dia akan memunculkan seperti ini. Namun apabila kita di sini kita masukkan 5, di sini juga kita masukkan 5, maka dia akan melakukan perulangan seperti ini. Angkanya akan dia ulang. Misalkan kita masukkan 5, di sini 3. Nah, dia akan melakukan perulangan seperti ini. Ya, mungkin itu saja pembahasan soal dari saya. Kalau ada hilap mungkin itu dari saya, karena yang benar hanya milik Allah. Oke, saya tutup pembahasan soal saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.